Shalom, selamat sore Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Bagaimana kabarnya? Tuhan Yesus luar biasa, amin. Dia Allah yang setia, Allah yang tidak pernah berubah. Sore ini Bapak Ibu Saudara, saya ingin mengajak kita sama-sama melihat kebenaran firman Tuhan. Saya memberikan judul mengikuti jejak Kristus. Mengikuti jejak Kristus. Kita sebagai orang Kristen, kita yang mengaku sebagai orang Kristen yang dalam pengertiannya adalah pengikut Kristus, maka menjadi orang Kristen bukan berarti kita menjadi pemeluk agama Kristen, Bapak Ibu Saudara. Menjadi orang Kristen bukan hanya kita menjadi pemeluk agama Kristen, karena sejak awal Tuhan tidak pernah menciptakan agama. Perhatikan, sejak awal Tuhan tidak pernah menciptakan agama. Manusialah yang menciptakan yang namanya agama. Karena itu Bapak Ibu Saudara, untuk secara ringkas saya ingin bagikan sedikit saja. Agama itu dari kata religion, dari kata bahasa Latin yaitu religio, yang artinya tabu atau rintangan atau batasan. Nah, kembali kepada kata religio itu ada dua kata di situ, re dan ligare. Re itu berarti kembali dan ligare itu mengikat. Jadi kalau dikabungkan, arti dari agama atau religion adalah kembali ke ikatan perhambaan. Karena semua agama di dalam dunia ini, kita mengajarkan, agama-agama selalu mengajarkan harus berbuat ini dan jangan berbuat itu. Jadi hal-hal yang demikian sebenarnya kembali kepada satu sikap atau satu pengertian, kita kembali kepada perhambaan di mana manusia harus mengorbankan sesuatu, harus bikin ini, harus bikin itu, nggak boleh bikin ini dan bikin itu, lebih ke arah legalistik. Namun apa yang Tuhan berikan kepada manusia itu bukan sesuatu yang namanya agama. Karena itu kekristenan adalah sebuah hubungan, bukan hanya sebatas agama kalau ada di KTP, tetapi berbicara lebih dalam daripada itu. Menjadi seorang Kristen adalah kita punya hubungan dengan Tuhan Yesus. Kita punya satu ikatan, satu persekutuan dengan Tuhan Yesus. Karena itu Bapak Ibu Saudara, saya ingin mengajak kita untuk membuka Alkitab kita bersama-sama, berhubungan dengan judul kita mengikuti jejak Kristus. Kita sebagai orang Kristen, kita mengikuti jejak langkah kaki Tuhan Yesus, mengikuti teladannya Kristus. Karena itu kita akan buka bersama-sama di dalam kitab 1 Petrus 2 ayat yang ke-21. 1 Petrus 2 ayat yang ke-21 sampai 23. Kalau Bapak Ibu menemukannya, saya mengundang kita bisa bangkit berdiri. 1 Petrus 2 ayat yang ke-21 sampai 23. 3, 2, 1. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagi kamu, supaya kamu mengikuti jejaknya. Ia tidak berbuat dosa dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan mencaci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam, tetapi ia menyerahkannya kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Terima kasih, puji Tuhan. Silakan duduk. Nah, Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, sama seperti tadi bahwa Rasul Paulus mengingatkan di dalam kitab Galatia 5 ayat 1, supaya kita bersungguh-sungguh merdeka. Kristus telah memerdekakan kita dari perhambaan dosa. Dari perhambaan dosa. Markus 7 ayat 7 sampai 9 dikatakan bahwa percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Sebenarnya kita bukan mengajarkan sebuah perintah manusia atau list dari perintah-perintah manusia, tetapi dikatakan di sini bahwa perintah Allah kamu abaikan untuk berpegang pada adat istiadat manusia. Yesus berkata pula kepada mereka, sungguh pandai kamu mengesampingkan perintah Allah, supaya kamu dapat memelihara adat istiadatmu sendiri.
Kita mau melihat Bapak Ibu Saudara bagaimana kekristenan itu bukan hanya sebagai satu kebiasaan, satu adat, satu pola hidup yang kita dapat wariskan atau yang kita hidupi karena kita menerima warisan dari orang tua dan lain segala macam. Tetapi jauh daripada itu, Tuhan mengingatkan kepada kita bahwa kekristenan menjadi pengikut Tuhan Yesus adalah pola pikir dan pola kehidupan yang berbeda, yang berubah. Karena ibadah dan segala yang kita kerjakan itu bukan karena apa yang terjadi di luar, tetapi apa yang berasal dan lahir dari hati kita, yang berasal dari hati kita. Nah, menjadi pengikut Kristus Bapak Ibu Saudara adalah anugerah yang besar. Menjadi pengikut Tuhan Yesus adalah anugerah yang besar. Siapa yang percaya ini bisa angkat tangan? Menjadi pengikut Kristus adalah anugerah yang besar. Anugerah yang besar. Karena tidak banyak orang dapat menjadi pengikut Kristus. Firman Tuhan sudah mengatakan bahwa banyak yang dipanggil, tapi sedikit yang terpilih. Nah, kita percaya Bapak Ibu Saudara, 1 Yohanes 2 ayat 6 juga berkata, barang siapa mengatakan ia ada di dalam Kristus, ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus juga telah hidup. Ada begitu banyak hal yang menjadi alasan mengapa seseorang tidak bisa menjadi pengikut Kristus yang sejati. Mungkin karena faktor pernikahan, faktor pekerjaan, lokasi, dan lain segala macam. Tetapi kita mau melihat bahwa siapa yang mencari kerajaan Allah, yang mencari kebenarannya, maka segala sesuatu akan ditambahkan. Ketika orang menjadi pengikut Kristus, kita percaya bahwa orang tersebut akan mempunyai hubungan dengan Tuhan. Orang tersebut akan mempunyai hubungan, bukan semata-mata dia memeluk sebuah agama, tetapi orang tersebut mempunyai hubungan dengan Tuhan Yesus. Nah, kita sebagai pengikut Kristus, kita harus mempunyai perbedaan dalam hidup. Coba katakan kiri kananmu, kamu harus berbeda. Kamu harus berbeda. Beberapa minggu yang lalu saya pernah share bahwa menjadi orang Kristen, percaya kepada Tuhan, menjadi pengikut Kristus yang sejati harus berbeda. Karena kita akan menghasilkan buah-buah roh. Karena hidup kita jika ada Kristus, maka orang Kristen akan lain daripada orang dunia. Kalau orang dunia ngutang nggak bayar, orang Kristen seharusnya nggak bisa begitu. Kalau orang dunia masih memakai gaya hidup dunia, tipu kanan, cipoa kiri dan kanan, kita orang Kristen nggak bisa lagi begitu. Karena orang Kristen, orang yang percaya kepada Tuhan, menjadi pengikut Kristus, hidup harus berubah. Hidup harus berbeda. Berbicara mengenai perbedaan, Bapak Ibu Saudara, ada beberapa cerita-cerita atau tulisan-tulisan yang dinamakan anekdot di Indonesia. Ada yang bilang, apa bedanya orang bule sama orang Indonesia? Apa bedanya orang bule sama orang Indonesia kalau lagi ada di restoran, lagi milih menu makanan? Nah, bedanya apa tuh Bapak Ibu Saudara? Kalau orang bule, dia lihat bagian yang sebelah kiri, menunya dia lihat, oh ini. Kalau orang Indonesia, dia lihat apa? Kalau dilihat ada air putih, nggak ada. Jadi itu bedanya. Ada yang bilang lagi bahwa kalau orang bule sama orang Indonesia, orang bule kalau naik taksi yang dilihat apanya? Pemandangan, lihat keluar ya. Kalau orang Indonesia lihat apanya? Pengalaman. Lihat argonya nih, udah berapa nih kan? Ada yang bilang, ada yang bilang juga bahwa kalau di pesawat tuh bisa dilihat bahwa orang Amerika biasanya atau orang Eropa, orang Amerika tuh kalau habis makan, orang Eropa kalau habis makan sendok garpu disejajarkan, sejajar ya. Kalau orang Jepang habis makan disilang. Kalau orang Indonesia habis makan sendok garpunya hilang. Bantal aja hilang. Ya kan orang Indonesia, ya namanya oleh-oleh gitu kan, yang lain lah kan. Nah itu perbedaannya loh Bapak Ibu Saudara. Orang bule sama orang Indonesia beda-beda.
Nah, jadi orang Kristen dengan orang dunia pun harus punya hal yang berbeda. Dan di sini sore ini atas anugerah Tuhan saya akan membagikan ada dua prinsip yang membuat kita mengikuti jejak Kristus. Ada dua hal yang membuat kita dapat mengikuti jejak Kristus. Dua prinsip. Yang pertama, Bapak Ibu Saudara bisa catat, memilih kehendak Bapa di atas kehendak diri sendiri. Memilih kehendak Bapa di atas kehendak diri sendiri. Kita bisa lihat contohnya pada saat Tuhan Yesus sendiri yang ditulis di dalam kitab Injil Matius 26 ayat 39. Dikatakan, maka ia maju sedikit lalu sujud berdoa, katanya, ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin biarlah cawan ini lalu daripadaku, tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang kau kehendaki. Saya mengerti Bapak Ibu Saudara bahwa setiap kita mempunyai keinginan. Kita punya hasrat, kita punya keinginan. Kita mempunyai satu atribut yang Tuhan berikan, yaitu kehendak bebas. Kita mempunyai hal itu. Namun marilah kita melihat dan mengerti hal tersebut dari perspektif Alkitab. Karena pada saat kita hidup, Bapak Ibu Saudara, ada banyak kali dalam hidup kita, dalam pergumulan-pergumulan, dalam masalah-masalah, ada banyak kali terjadi satu conjunction, satu pertemuan, bahkan dinamakan satu persimpangan-persimpangan antara kehendaknya Tuhan atau kehendaknya saya. Mau pakai caranya Tuhan atau mau pakai caranya saya. Dan di sini Bapak Ibu Saudara, apabila kita perhatikan dalam setiap pergumulan hidup kita setiap hari, maka kita bisa melihat, kalau kita mau jujur dengan diri kita, ada dua tipe orang Kristen. Pada saat kehendak Tuhan bertemu dengan kehendak manusia, dengan kehendak kita. Pada saat-saat seperti itu terlihat ada dua jenis orang Kristen. Nah, orang Kristen yang jenis yang pertama, Bapak Ibu Saudara, adalah orang Kristen yang hidupnya berpusat kepada sang aku. Orang-orang yang menjadikan Tuhan itu alat untuk memuaskan aku, untuk mensukseskan semua apa yang aku ingini, memenuhi keinginanku dengan kekayaan, kesehatan, dan kenikmatan. Nah, orang-orang yang seperti ini, Bapak Ibu Saudara, sukar dibaca kadang-kadang dari luar. Dan amat disayangkan bahwa orang-orang seperti ini mempunyai, sebenarnya kalau kita mau bicara jujur, bahwa orang-orang yang hanya berpusat dan menjadikan Tuhan sebagai alatnya saja, namun pusat daripada hidupnya adalah dirinya sendiri. Kita bisa melihat bahwa orang-orang ini mempunyai mentalitas orang-orang upahan. Mentalitas orang-orang upahan. Kalau Bapak Ibu lihat di tempat pekerjaan, ada beberapa tipe pegawai. Ada pegawai-pegawai yang saya nggak mau tahu, pokoknya saya masuk jam 9, saya pulang jam 5. Saya kerja supaya saya dapat paycheck, saya dapat duit. Saya nggak mau tahu di tempat pekerjaan ada apa, ada bos saya kenapa, I don't care. Saya yang penting saya datang, saya pulang. Setiap 2 minggu sekali saya ambil gaji saya dapat gaji saya, itu aja. Nah, orang-orang seperti ini itu bukan hanya ada di luar, tapi ternyata ada banyak juga yang sering ada di dalam gereja. Karena hidupnya berpusat bukan kepada Tuhan, tapi kepada dirinya sendiri. Orang-orang yang mempunyai mental-mental orang-orang upahan. Tetapi kita bisa lihat, Bapak Ibu Saudara, bahwa di dalam Matius 6 ayat 33 dikatakan bahwa carilah dahulu kerajaannya dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan. Semuanya akan ditambahkan. Ada banyak orang yang mungkin membacanya terlalu cepat, karena itu tidak menangkap the essence atau sari-sari inti dari ayat-ayat tersebut dari Matius 6 ayat 33. Karena kita percaya bahwa ada orang yang baca, carilah dahulu kerajaannya dan kebenarannya. Karena itu ada banyak orang yang
datang beribadah, datang melayani, tapi semata-mata kalau ada apa-apa Tuhan harus tolong saya. Ada cerita bahwa ada seorang pelayan Tuhan bertahun-tahun setia melayani, setia membayar perpuluhan dan lain-lain, namun satu kali diberhentikan dari tempat pekerjaan karena perusahaannya mengalami perampingan. Jadi perusahaannya juga hampir merugi. Jadi banyak pegawai yang diberhentikan. Dia percaya bahwa paling 1-2 minggu Tuhan udah kasih pekerjaan yang jauh lebih baik. Ditunggu 1-2 minggu, 1-2 bulan, sampai 2 tahun gak dapat pekerjaan. Hari dia marah sama Tuhan. Nah, kita melihat bahwa orang-orang yang seperti ini merasa bahwa Tuhan dan gereja berhutang kepada mereka. Karena itu orang-orang yang berpusat kepada dirinya sendiri akan memakai segala sesuatu termasuk Tuhan untuk mencukupkan apa yang dia mau, apa yang dia ingini. Mencari Tuhan dan melakukan segala sesuatu. Memang kelihatannya orang ini vulgar sekali, maksudnya kalau nggak ini marah sama Tuhan. Tapi orang-orang seperti ini banyak berkeliaran, Bapak Ibu Saudara. Dan saya mau katakan bahwa ilah zaman ini, ilah penyembahan zaman ini yang paling besar itu bukan uang, tetapi ego diri sendiri, menjauh di atas segalanya. Nah, itu merupakan ilah yang paling besar. Berbicara mengenai tujuan utama manusia, Bapak Ibu Saudara, kita mau melihat di sini bahwa kita harus mengikuti jejak Tuhan Yesus dengan berkata, bukan kehendakku Bapa, tapi kehendakmu. Biar hanya kehendakmu saja. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, waktu saya remaja, masih mungkin sebelum remaja, masih maksudnya aliran agama Kristennya lain, Protestan ya. Biasanya itu di agama Protestan ada yang namanya katekesasi. Setiap mau sampai umur berapa tuh dikasih bukunya. Dan katekesasi ini berasal dari tahun 1637 di gereja di Skotlandia. Gereja ini atas dasar John Calvin dan diteruskan oleh Martin Luther King. Dan katekesasi ini adalah satu pelajaran Alkitab yang ditulis di dua, ada short catechism and long catechism. Yang long catechism itu ada 117 pertanyaan. Semua pertanyaan itu mereka rangkum sedemikian rupa setelah orang tersebut masuk di kelas Alkitab 6 bulan lamanya. Setelah itu baru dipercik. Mereka nggak mengakui baptisan air, tapi dipercik. Itu merupakan salah satu acara tradisi di dalam kekristenan dari zaman abad ke-16. Dan di dalam buku katekesasi ini diterangkan mengenai siapa manusia, tujuan manusia, siapakah Tuhan, semua termasuk malaikat dan lain-lain. Dan kita melihat bahwa saya ingat masa-masa itu ditulis di dalam pertanyaan 5 besar pertama bahwa tujuan utama manusia adalah memuliakan Tuhan dan menikmati Tuhan. Memuliakan Tuhan dan menikmati Tuhan. Namun abad-abad ini, hari-hari ini banyak manusia yang sudah memutarbalikkan arti dan tujuan daripada manusia. Mereka berkata, tujuan daripada Tuhan ada itu untuk memuliakan manusia. Tujuan daripada Tuhan ada itu untuk memenuhi kebutuhannya manusia. Karena itu kita mau lihat bahwa abad-abad ini yang namanya humanistik itu tingkatnya begitu dominan di antara semua. Karena itu dominan juga di dalam demokrasi. Suara terbanyak bisa merubah konsep firman Tuhan. Kalau dulu yang menikah itu laki-laki dan perempuan, tapi karena suara terbanyak, demokrasi suara terbanyak, manusia bilang kita nggak lagi butuh Tuhan. Kita bisa atur hidup kita sendiri. We don't need you.
Doa-doa mulai dikeluarkan dari sekolah dan lain-lain. Kita nggak perlu Tuhan. Kita bisa atur hidup kita sendiri. Dan lihat banyaknya mulai penembakan-penembakan. Lihat bagaimana manusia struggling dengan kehidupannya. And yet mereka berkata, kita nggak butuh Tuhan. Kita bisa atur hidup kita juga sendiri. Ini dunia kita bisa pelihara dengan segala ozon dan lain-lain, dengan green car dan segala macam yang namanya organik dan lain-lain. Kita bisa. Bahkan belakangan diketemukan sel-sel anti kanker, dan manusia bisa begitu berkembang dalam pengetahuan sehingga memainkan, mereka kadang-kadang bisa merasa, oh saya udah seperti Tuhan juga. Karena nilai kemanusiaan yang begitu ditonjolkan lebih daripada Tuhan. Nah, hal tersebut Bapak Ibu Saudara, kita melihat jika kita tidak mengubah tabiat tersebut, berubah dari aku dan keperluanku, kenikmatanku, berubah dan berpusat semuanya kepada Tuhan, maka hidup kita akan begitu miserable. Jika ego ini dapat kita tekan dan matikan, kita pasti bisa menjadi sama seperti Kristus. Sanctification is the main purpose. Kenapa Tuhan mengorbankan anaknya yang tunggal? Bukan hanya mau menyelamatkan manusia, tetapi manusia akan disucikan, diproses sampai bisa menjadi ciptaannya. Sama seperti ciptaannya. Sama seperti Sang Pencipta. Kita melihat di sini Bapak Ibu Saudara, datanglah kerajaanmu dan bukan kerajaanku. Saya mau katakan bahwa di dalam kita beribadah, sebenarnya yang harus jadi utama, bukan apakah kita ini dipuaskan atau enggak. Di dalam ibadah gereja, yang jadi utama, yang jadi terpenting di atas semuanya, bukanlah kebutuhan satu orang ditolong, bukanlah yang si A sakit disembuhkan, si B berbeban berat, si ini datang lalu merasa oh dihibur dan dikuatkan. Bukan itu yang terpenting Bapak Ibu Saudara. Tapi kita mau lihat bahwa yang menjadi tujuan utama adalah Tuhan disenangkan. Amin. Tuhan disenangkan. Tuhan yang melihat kita mengangkat tangan dan datang beribadah, Dia senyum dan Dia senang melihat kita. Semua penyembahan kita menjadi dupa yang berbau harum. Itu dia. Gak penting kita mau datang, gak seperti itu. Karena kita mau melihat, saya percaya bahwa di dalam PFC, di dalam gereja ini setiap hari Minggu itu jam 3.30 itu bukan Pastor Sammy shows. Kayak sekarang ada banyak ya, Steve Harvey show, ada TD Jakes dan lain-lain. Mereka punya show-show sendiri. Dan jam-jam ini bukan show-nya saya sebenarnya. Karena kalau kita mau lihat televisi, namanya television. Televisi punya sifat itu untuk ditonton. Tapi ibadah punya sifat untuk menuntun. Televisi punya sifat untuk ditonton, tontonan. Tapi ibadah adalah tuntunan. Karena itu jangan dibalik. Kalau dibalik, orang akan datang ke gereja menonton. Jadi tontonan, entertainment. Kamu diberkati nggak hari ini? Wah, pujiannya kurang mengangkat, firman Tuhannya kurang menggigit. Loh, apakah saya mesti jalan dari bangku saya gigitin? Loh, ini Tuhan berkati kamu, saya gigit gitu. Karena kita percaya bahwa ibadah yang sejati setiap hari Minggu kita datang merupakan kita mencari tuntunannya Tuhan. Amin. Kita mencari tuntunannya Tuhan. Demikian juga kita harus mengubah konsep dan paradigma kita yang salah, bahwa sesungguhnya kita datang menghampiri Tuhan, kita mengagungkan Tuhan. Tuhan yang duduk di tahtanya, Dia yang ada di dalam bertahta di atas semua pujian dan penyembahan umatnya. Kita melihat Bapak Ibu Saudara, bahwa banyak orang yang tidak mengerti, bahkan kurang mengerti
Memang manusia kita datang dengan semua kebutuhan, tapi yang terpenting, jika Tuhan disenangkan, carilah dahulu kerajaannya dan kebenarannya, segala sesuatu akan dicukupkannya, diberikannya, ditambahkannya. Karena itu Bapak Ibu Saudara, ilah yang paling berbahaya sekali lagi adalah ego, humanism manusia. Kadang-kadang saya pikir baca berita, sebenarnya bangsa yang Kristen tuh siapa ya? Presiden daripada Rusia, si Putin itu, buat undang-undang baru bahwa siapa yang kalau ada sesama jenis yang menikah masuk penjara. Itu Rusia yang katanya nggak percaya Tuhan, agnostik, yang katanya tidak percaya Tuhan. Tapi lihat, tiba-tiba bisa ada peraturan seperti itu. Kita melihat bahwa di dalam kita hidup, janganlah kita taruh, kita bukan pusat daripada alam semesta ini. Bukan kita, tapi Tuhan Yesus. Karena kalau kita pusatkan hidup kita di dalam Tuhan, maka kita jadi orang yang lebih merdeka, Bapak Ibu Saudara. Jadi orang yang lebih bebas. Bapak Ibu tahu bahwa di dalam Alkitab, kata juru selamat itu hanya tercatat sebanyak 37 kali di dalam Alkitab. 37 kali. Kata Tuhan dicatat sebanyak 7.736. Apabila kita melihat satu kenyataan kebenaran seperti ini di dalam Alkitab, itu berarti kita percaya benar Tuhan itu juru selamat kita. Dia itu juru penyembuh, juru penolong, dan juru-juru yang lain. Namun yang jauh lebih penting, Dia itu adalah Tuhan kita. Amin. Dia adalah Tuhan kita. Mau seperti apapun, walaupun kebutuhan saya tidak terpenuhi, agenda saya dan segala keinginan saya tidak terpenuhi sekarang, yang penting Tuhan itu Tuhan dan saya adalah hambanya. Di sini terlihat jelas kata Tuhan dicatat sebanyak 7.736 kali. Kita melihat betapa pentingnya Tuhan di dalam hidup kita. Tujuan hidup, fokus hidup kita adalah hanya untuk Tuhan. Bukan untuk segala kekayaan dan kenikmatan, itu semua bonus. Tetapi carilah dulu pribadinya, saudara. Pribadinya, orangnya itu dicari. Segala berkatnya itu datang belakangan. Kan lucu saudara, kalau misalnya ada tiba-tiba gitu ya, di mall, taruhlah di mall mana Ontario, oh ada, setiap pembelanjaan $100 Anda akan dapat satu payung cantik atau satu gantungan kunci cantik. Secantik apa sih payung itu? Gantungan kunci secanggih apa sih? Kalau wah $100, lalu saudara bisa bilang, oh Pak Toto, ikut saya ya, saya kasih nih $300, terserah mau beli apa, tapi nanti payung sama gantungan kunci gak kasih saya. Ada gitu orang gitu saudara? Ada, kalau baru kejedot mungkin kepalanya jadi udah agak sedikit ini. Tapi itu kan ridiculous, karena harga payung dan harga gantungan kunci tidak semahal $300 kan? Sama. Banyak manusia hanya memburu tangannya Tuhan dengan segala berkatnya. Hei, cari orangnya itu. Kalau orangnya ada sama kamu, gak usah minta apa-apa, Dia yang kasih sendiri. Gak usah, Tuhan ini sakit, gak usah. Dia udah tahu, bahkan apa yang Dia kasih lebih daripada apa yang kita pernah, segala sesuatu yang belum pernah didengar, belum pernah dilihat, belum pernah dipikirkan, itu yang diberikan. Saudara mau yang mana tuh? Kalau saya sih kenal, udah Tuhan yang penting di sini, saya dekat sama Tuhan. Ini sang penguasa jagat raya yang bisa mengubah hati raja-raja. Itu aja. Nanti Dia yang jalan di depan kita. Dia yang tahu, Dia yang akan hancurkan segala obstacle kita. Hanya Tuhan. Dan kita percaya Bapak Ibu Saudara bahwa di dalam kita mengikut Tuhan, kita harus memikul salibnya Dia.
Yang kedua, jenis orang Kristen yang kedua itu orang Kristen yang mempunyai tujuan hidup, fokus hidup, dan pusat hidup yang adalah kepada Tuhan Yesus. Bukan kepada diri sendiri, tetapi kepada Tuhan Yesus. Filipi 1 ayat 12 dikatakan, aku menghendaki saudara-saudara supaya kamu tahu bahwa apa yang terjadi atasku ini justru telah menyebabkan kemajuan Injil, sehingga telah jelas bagi seluruh istana dan semua orang lain bahwa aku dipenjarakan karena Kristus. Paulus punya prinsip ini, Bapak Ibu Saudara. Bukan satu kebetulan dia dipenjarakan, karena semua prajurit-prajurit yang jaga di penjara itu dirotate, ditukar, dijadwalin. Misalnya grup A ada 15 orang. Malam pertama 15 orang ini jaga. Nah, malam besok 15 orang yang lain yang kemarin jaga penjara, dia jagain raja. Itu begitu. Jadi Paulus tuh nggak tapi dia masuk situ, dia katakan, aku menghendaki supaya kamu tahu apa yang terjadi atasku ini justru menyebabkan kemajuan Injil. Karena pada saat yang 15 orang pertama datang di situ, dilihat kok orang ini, udah 2 orang ini si Silas sama Paulus ya, digebukin, hancur-hancur sampai kok nggak marah? Sama seperti tadi kita yang sudah baca ayat yang pertama, Tuhan yang dihina tapi dia nggak membalas. Ini kok udah dihancurin seperti ini nggak? Malah besoknya nyanyi-nyanyi. Jadi semua tentara yang malam itu jaga, tidak diceritakan berapa hari, berapa lama dia di penjara, Bapak Ibu Saudara. Tapi prajurit-prajurit yang pernah lihat Paulus dan Silas, dia cerita kepada raja. Kalau lagi jaga begitu kan nggak mungkin rajanya bengong, cuma centil-centil lalat gitu kan, enggak. Ditanya, kamu, misalnya namanya siapa gitu, kamu John, kamu kemarin jaga itu. Oh iya tuh raja, ini ada tahanan baru, itu kok orangnya. Mulai dia cerita. Dan saudara lihat bagaimana Injil diberitakan. Dalam setiap kesulitan hidupmu, jangan selalu pernah berpikir, aduh ini memang gua sial. Jangan pernah pikir ini memang this is my bad day. Ini hari saya lagi sial lagi. Aduh, udah deh. Jangan pernah pikir itu. Ban kempes, tabrakan, segala sesuatu ada dalam izin dan rencananya Tuhan. Kalau kita mengerti dimanapun situasi kita, bagaimanapun kondisi kita, kita mempunyai prinsip seperti Paulus, bahwa dimanapun kita berada, sesusah apapun, kita harus punya prinsip bahwa semua ini bukan tentang aku lah, tentang Yesus. Hidupku sekarang dijelek-jelekin, hidupku begini, gak apa-apa. Yang jadi pembelaku Tuhan, ada rencana supaya mereka akan lihat bagaimana Tuhan merubah hidupku. Itu segala kesusahan dan tantangan, jangan pernah anggap sebagai itu hal yang sangat buruk terjadi dalam hidup kita, jangan. Tapi itu adalah kesempatan di mana Injil akan diberitakan, di mana kasih karunia grace akan diberitakan. Amin, Bapak Ibu Saudara. Akan diberitakan lewat pergumulan hidupmu, sama seperti Paulus. Asalkan hidup kita nggak lagi berpusat dalam kita, ya nggak apa-apalah. Tapi nanti setiap lidah akan mengaku dan lutut akan bertelut dan melihat Yesus adalah Tuhan yang ajaib. Tuhan yang ajaib. Kita lihat di sini Bapak Ibu Saudara, saya mau share ada satu hal yang